violence karena memang ada undang-undangnya tapi nggak mudah bagi semua orang untuk bisa mempunyai kesempatan ya. Itu kan harus effort, orang harus melek hukum, orang harus mentalnya harus berani. Karena rata-rata kalau kita sebagai korban KDRT kita berani melaporkan pasti ada yang namanya pembalikan fakta atau cywar atau ya itu yang pembelaan dari pihak ya, sana juga pemutarbalikan fakta atau cywar kalau kita public figure bisa aja. Aku yang paling ngerasain gimana Feral sama Atala menjadi garda terdepan ya. Dalam persoalan apapun mereka tuh bukan yang overreacting membuat aku jadi kayak bersalah gitu. Mereka tidak pernah nyalain aku, bisa aja kan mereka menjauhi aku mungkin atau mereka menyalahkan, tapi mereka lebih ya dengan cara mereka. Aku tahu di dalamnya mereka tuh bangga banget sama aku gitu. Kan ada anak yang mungkin malu dengan peristiwa yang aku alamin, tapi aku ngerasa bangga aja gitu. Garda terdepan. Karena anak-anakku tuh produktif, semuanya jadi anaknya ngebanggain. Ya nggak ada lain kecuali aku hanya bisa, ya Allah aku kalau dikasih panjang umur, amin, aku bisa ngelihat Atala, Feral dapat jodohnya. Mania bisa nanti sukses lebih daripada aku. Mah, tapi kalau Mama sendiri kan yang Mama hadapin ini benar-benar menghebohkan netizen Indonesia. Tapi kehebohan itu bukan terjadi di luar, tapi pasti di dalam hati Mama, di dalam kehidupan Mama, anak-anak Mama, jadi ganggu mental dan pikiran Mama. Tapi Mama sendiri mengalami apa yang Mama alami itu membuat Mama trauma nggak sih, Ma? Aku udah ngelaluin semua hal-hal yang mungkin sangat sangat berat gitu ya. Tapi hikmahnya adalah ya aku ngelihat Feral sama Atala aja begitu kuat ya, lebih produktif apalagi Feral gitu. Malah dia sekarang ke politik, aku bilang selalu sama dia, Kak, kamu perjuangkan perempuan-perempuan yang mungkin nasibnya sama seperti mama kamu. Dia nggak terganggu sedikit pun dengan apapun yang terjadi sama ibunya, makin berprestasi, begitupun ya Atala ya. Dan aku yakin kalau kita sebagai ibu kita berbuat kebaikan, legacy kita adalah kebaikan, bukan harta benda, bukan apapun ya. Jadi di titik ini aku hanya bilang sama Allah, ya Allah kasih saya kesehatan supaya saya bisa nganter. Mudah-mudahan dialah nanti yang bisa meneruskan sama kakak-kakaknya apa yang aku perjuangkan sekarang. Sebagai korban KDRT, kalau Mama sendiri menilainya gimana sih, Ma, itu bisa terjadi di ibaratnya Mama seorang public figure aja mengalami. Iya, jadi ini salah satu juga kalau aku sholat ya, aku selalu bilang sama Allah, ya Allah kalau memang politik ini aku bisa bermanfaat bagi sesama, aku bisa fight ya untuk masalah implementasi hukum khususnya untuk domestic violence karena memang ada undang-undangnya tapi nggak mudah bagi semua orang untuk bisa mempunyai kesempatan ya. Itu kan harus effort, orang harus melek hukum, orang harus mentalnya harus berani. Karena rata-rata kalau kita sebagai korban KDRT kita berani melaporkan pasti ada yang namanya pembalikan fakta atau cywar atau ya itu yang pembelaan dari pihak sana juga pemutarbalikan fakta atau cywar kalau kita public figure bisa aja nanti cywar di media. Nah, mental sih. Makanya aku alhamdulillah setelah kejadian ini aku punya niat insya Allah kalau Allah meridhoi aku ingin masuk komisi 3 karena banyak sekali PR buat aku adalah undang-undang KDRT. Di situ pasal 44 ayat 1 menyebutkan kalau korban meninggal atau cacat permanen. Kemudian ada pasal 44 ayat 4 kalau korban KDRT hanya luka ringan. Hukumannya adalah 4 bulan. Apakah seorang harus meninggal duluan? Atau apalagi trauma yang ditinggalkan belum mengalami, psikis. Karena kan KDRT ada 4. Fisik, psikis,
seksual dan penelantaran ekonomi. Jadi untuk membuktikan memang pasal 55 menyebutkan adalah siapa? Saksi. Saksi adalah korban itu sendiri. Tapi begitu kita melaporkan, kalau kita tidak masuk, tidak kuat buktinya, tidak kuat visumnya, tidak ngerti SOP-nya, takutnya ada di balik seolah-olah pencemaran nama baik. Ada beberapa KDRT yang mungkin harus dibuktikannya tuh kayak waktu itu kan aku kan keluar darah ya karena pembuluh darah pecah. Tapi sebelumnya kan pembuktiannya kan luar biasa ya karena kan tidak menghilangkan bekas. Ada yang seperti tapi kena di psikis. Dan biasanya kalau korban KDRT itu makanya kan aku ada psikologi assessment kan selama berbulan-bulan. Jadi aku tuh bukan yang sembuh-sembuh aja, tapi yang paling menyembuhkan adalah aku udah tahajud. Aku udah mulai sama Allah, ya Allah. Diri sama Allah. Ya, aku bilang ya Allah kalau ini memang qadarullah, saya harus terima. Jadi aku harus move on, aku harus punya semangat baru, aku harus punya keyakinan bahwa ini ada message nih. Kenapa mesti aku? Aku bukan orang yang nggak ngerti hukum, aku bukan orang yang buta huruf. Berarti message-nya Allah apa? Kalau kamu seandainya nanti terpilih lagi, aku kepilih nggak kepilih, aku akan tetap fight menjadi speaker ya, karena aku merasakan. Jadi aku bangga banget sama Feral, sama Atala, sama Fania, apalagi Fania. Dia bilang, kan temennya nanya, yo you don't have any dada anymore. Oh it's okay, I have my own mom, I have my own brothers. Jadi di situ aku melihat motivasi dan semangat anak-anakku tuh membuat aku ya oke. Lebih kuat ya Ma? Ya ini udah selesai, sekarang waktunya aku kerja lagi, waktunya aku berkarya lagi. Nah ini yang harus aku luruskan Jedar, bahwa kalau kita berani speak up, itu bukan membuka aib. Kalau membuka aib itu tidak ada KDRT dalam rumah tangga terus kita menjelek-jelekan suami. Itu membuka aib. Tapi kalau ada KDRT, KDRT itu sudah pidana. Kalau sudah pidana, ranahnya bukan privacy lagi. Ranahnya adalah ranah publik. Apalagi kayak aku melaporkan seseorang. Aku public figure, mana mungkin aku bisa kontrol the media? Nggak mungkin, it's impossible. Itu pasti akan liar lagi kemana-mana. Nah itu yang harus dikuatkan dari psikologi anak-anakku juga. Alhamdulillah Feral, Atala adalah anak-anak yang hatinya bersih. Makanya aku bangga. Aku bukan bangga karena Feral kaya, aku bukan bangga karena Feral terkenal atau Atala. Aku bangga mereka tuh bisa mengerti posisiku dalam memperjuangkan ini. Tapi mereka cepat berbenah diri dengan selalu mendukung aku. Ayo mama mau apa? Buat aku is more than money ya. Aku ngelahirin anak yang even though mereka broken home, Dia ngerti sama orang tua. mereka ngerti situasi semua. Jadi aku selalu bilang sama Fania, kalau Fania sayang sama mama, jadi perempuan yang hebat. Jadi perempuan yang berkarakter. Nggak boleh takut, nak. Karena dia yang nempel sama aku 24 jam kan. Dia ngeliat aku gimana terpuruknya aku setiap hari. Tapi aku menyadari bahwa semua ini karena Allah sayang sama aku. Kalau Allah nggak sayang, mungkin di usiaku sekarang aku dibikin istidroj ya. Dibikin semua enak hidupnya. Dari aku bisa selamat, menyelamatkan diri aja, aku selalu ingat bahwa inilah pertolongan Allah yang luar biasa. Aku nggak dibiarin sama Allah untuk dalam keadaan aku celaka. Emang apa sih Mah yang paling kejam yang Mama dengar dari orang-orang? Pembalikan fakta ya, bahwa dibilang tidak ada KDRT, tapi it's okay. Buat aku semua ada hisab ya. Kita di dunia ini mungkin kita bisa berbohong, tapi kita tidak tinggal 1000 tahun di dunia ini. Makanya aku kalau gelisah, dulu aku mungkin dengar lagu instrumen sebelum tidur. Sekarang aku dengar yang namanya Ngaji. Al-Quran. Setiap kali aku gelisah, aku nggak boleh ego dengan hai Feral, Atala temenin mama, nggak gitu. Tapi dengan aku makin mengenal diriku, apa kesalahanku, aku harus memperbaiki, ya disitulah aku makin mencari Allah ya. Mah, tapi tadi Chan bilang sama Jessica, Kenapa tuh J? kata si Chan, ini mah gara-gara Mbak Vena tuh bucin, sampai sekarang nggak bisa lupain mantannya. Makanya
makanya tuh suka terngiang-ngiang terus. Enggak lah. Bener mak, katanya mama masih belum bisa move on. Bukan terngiang-ngiang, teringat-ingat masih. Enggak. Enggak ya, Ma ya? Enggak lah. Gimana sih, Ma? Jadi gini. Apa ini tempat sampah? Ya ampun, ini hadiah pertama Atala ngasih aku tempat sampah. Loh, Kenapa ada apa hadiahnya dengan tempat tong sampah? sampah? Apakah di rumah ini nggak ada tong Waktu sampah? itu dia belum bisa belum cari uang tuh belum bayar.